Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran ini, ada baiknya ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pasti katanya kan kalau kata pepatah, gak kenal maka gak sayang. Makanya biar sayang, ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Rani Cynthia Paulina Sitorus. Ibu guru PPL dari Universitas Batanghari. Selama 3 bulan ke depan, ibu akan sering bertemu pada kalian pada pembelajaran daring. Ibu harapkan kita bisa saling bekerja sama, saling menghargai. Ibu harapkan juga ilmu yang ibu punya dapat tersampaikan dengan kalian semuanya. Demikian perkenalan singkat ibu. Kita akan masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu jarak garis ke garis dalam ruang. Ibu harapkan ketika kalian mempelajari ini bisa mendeskripsikan dan menentukan jarak garis ke garis dalam ruang. Kemudian kita lihat dulu hubungan garis ke garis. Hubungan garis ke garis itu bisa berhimpit, bersilang, sejajar, dan berpotongan. Kita lihat pada LKPD kita halaman 31, di situ terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana di situ diketahui bahwa AD sejajar terhadap BC. Ditanya jarak antara AD dan juga BC. Kita lihat dulu mana garis yang bisa menghubungkan antara garis AD dan juga garis BC. Setelah lihat garis DC, bisa juga garis AB, bisa garis PQ, bisa garis AC, dan juga bisa garis BD. Pertama kita lihat konsep jarak itu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis, yaitu garis AD dan juga BC. Manakah garis yang tegak lurus terhadap AD dan juga tegak lurus terhadap BC? Kita pertama lihat garis BD. Apakah BD tegak lurus terhadap AD? Tidak, karena dia tidak membentuk sudut siku-siku. Dia tidak 90 derajat, maka BD tidak tegak lurus terhadap AD. Kita lihat AC, apakah tegak lurus terhadap AD dan juga tegak lurus terhadap BC? Tidak juga, dia tidak membentuk sudut siku-siku. Kita lihat PQ. PQ apakah dia tegak lurus terhadap AD? Ya, dia tegak lurus terhadap AD, dia membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Dan dia juga tegak lurus terhadap BC. Maka PQ itu adalah jarak antara AD dan BC. Bisa juga DC, bisa juga AB, karena AB, PQ, DC itu panjang garisnya sama. Maka jarak antara AD dan BC adalah PQ. Kemudian kenapa tidak AC? Kita lihat aja panjang dari PQ ke AC. Coba kalian bandingkan mana jarak terpendek. Apakah AC atau PQ? Tentunya PQ. Coba Ananda tuliskan mengapa PQ itu jarak antara AD dan BC. Kemudian kita lihat pada kubus berikutnya, yaitu kubus ABCD EFGH. Di situ ada ditanya garis HG dan jarak antara garis HG dan AF. Kita lihat dulu ini dia hubungan garisnya apa? Berhimpitkah, bersilangkah, berpotongankah, atau sejajar? Kalau sejajar dia dalam satu bidang. Apakah ini dalam satu bidang? Tentu tidak, dia berbeda bidang. Maka dia tidak sejajar. Apakah dia berpotongan? Kita lihat, kita panjangkan garisnya.
dia tidak jika dipanjangkan dia tidak berpotongan, dia tidak ada titik potongnya. Maka ini garis HG dan AF itu tidak berpotongan. Apakah berhimpit? Jelas tidak, karena jarak antara kedua garis ini sangatlah jauh. Jadi itu tidak mungkin berhimpit. Maka bisa disimpulkan bahwa hubungan antara HG dan AF itu adalah bersilang. Kemudian kita lihat lagi garis mana aja yang bisa menghubungkan antara HG dan juga garis AF. Itu bisa garis GF, bisa garis HA, bisa garis GA, bisa juga garis HF. Kita lihat dulu. AF, apakah dia tegak lurus terhadap HG? Ya, dia tegak lurus terhadap HG, membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Apakah terhadap AF juga? Tidak, karena dia tidak membentuk sudut siku-siku. Maka dia hanya membentuk sudut siku-siku terhadap HG. Sedangkan rumus konsep jarak garis bersilang itu adalah dia tegak lurus terhadap kedua garis itu, bukan salah satunya. Jika salah satunya tidak tegak lurus, maka itu tidak jarak antara kedua garis itu. Maka HA bukan jarak antara HG dan AF. Apakah GA jarak antara HG dan juga AF? Kita lihat lagi. GA tidak membentuk sudut siku-siku terhadap GH, dan juga tidak membentuk sudut siku-siku terhadap AF, maka dia tidak jarak antara HG dan juga AF. Bagaimana jika garis HF? Apakah itu tegak lurus terhadap HG dan AF? Tidak juga. Maka HF bukan jarak antara HG dan juga AF. Ini berikutnya itu garis GF. GF itu apakah tegak lurus terhadap GH dan tegak lurus terhadap FA? Di situ jelas terlihat bahwa GF tegak lurus terhadap GH, membentuk sudut siku-siku, dan juga tegak lurus terhadap AF. Maka jarak antara GH dan FA itu adalah GF. Apakah bisa juga GE? Tidak, karena dia bukan garis sejajar. Ini kalau garis bersilang itu dia cuma punya satu titik yang bisa menghubungkan garis itu, bukan seperti garis sejajar, bisa beberapa garis yang menghubungkan antara garis itu. Berikutnya kita melihat soal di halaman 32. Di situ ada 5TA CBD. Kita ditanya jarak antara garis DA ke garis BT. Tapi dilihat dari segitiga GKT. Di situ diketahui bahwa rusuk alasnya 2 cm, tingginya 2 cm juga. Kita lihat, titik G itu adalah titik tengah dari garis AD. Maka kita buka segitiganya menjadi segitiga GKT, di mana jarak antara garis G ke KT itu kita cari garis terpendek yang tegak lurus terhadap terhadap garis GT, KT. Kita tarik garis dari G yang tegak lurus terhadap garis KT, yaitu garis GJ. Jadi jika alasnya GK, maka tingginya TP. Jika alasnya KT, maka tingginya GJ. Kita mencari tinggi GJ dengan menggunakan rumus
segitiga. Sebelum kita mencari GJ, kita mencari dulu GT. GT itu sama dengan KT. Rumusnya adalah akar GP kuadrat ditambah PT kuadrat. Diketahui di situ bahwa GK-nya itu GP-nya itu sama dengan setengah GK. GK diketahui bahwa GK itu sama dengan 2 cm. Berarti setengah dari GK itu 1. Panjang PT itu 2 cm karena tinggi alas tadi sudah diketahui bahwa tinggi 5 sudah diketahui itu 2 cm. Maka 1 ditambah 4 sama dengan akar 5. Setelah dapat panjang KT, kita mencari panjang GJ dengan menggunakan luas segitiga, yaitu setengah GK dikali TP sama dengan setengah KT dikali GJ. Karena kalau jika alasnya GK maka tingginya TP, jika alasnya KT maka tingginya GJ. Tadi diketahui bahwa GK itu sama dengan 2 cm dan TP sama dengan 2 cm juga. Setengah dari GK itu 1 dikali 2 sama dengan 2. Tadi panjangnya KT itu akar 5. Setengah akar 5 dikali GJ. GJ sama dengan 2 per setengah akar 5. Diirasionalkan menjadi 1 akar 5 per 5 akar 4 sama dengan akar 5 per 1,25. Demikian penjelasan Ibu tentang jarak garis ke garis. Ibu harapkan kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Coba Ananda tuliskan tentang deskripsi Ananda tentang jarak antara 2 garis sejajar dan juga deskripsikan tentang jarak antara 2 garis bersilang. Tuliskan pendapat Ananda di LKPD Ananda masing-masing. Kemudian juga coba kalian kerjakan latihan soal halaman 33 dan 34, nomor 1 dan nomor 2. Ditulis di setiap halaman nama dan nama orang tua Ananda dan juga tanda tangannya. Demikian penjelasan Ibu ucapkan terima kasih.